I need, and I'm never gonna give it up. My response will always be to praise. No matter what comes, I know that I will always choose to praise forever. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive, and I wanna bring you praise. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive, and I wanna bring you praise. Throw my hands to the sky 'cause I feel so alive, and I wanna bring you praise. I throw my hands to the sky 'cause I feel so alive, and I wanna bring you praise. Ya, mereka Yes, adalah pastinya. siapa Siapakah ya? mereka? Tentu saja Ci Felicia Andrianto bersama dengan pasangannya Ko Samuel dong. Hai, Ci dan Ko. Hai. Di satu frame, wah melihatnya sungguh gimana gitu ya. Meleleh ya. Meleleh langsung. Oke, Ci dan Ko, aku yakin semuanya pasti udah penasaran sih ini. Boleh dong introduce yourself, terus udah berapa lama sih kenal? Ini masih pacaran atau sudah nikah nih? Oke, halo again semuanya. Mungkin dari Kosam dulu ya. Aku mau pakai jurus rahasia, lady first, tapi ditunjuk dia. Oke, perkenalkan nama saya Samuel. Nah, mungkin kalau secara pekerjaan dan lain-lain nanti di sesi berikutnya, karena ada supaya keep it surprise, keep it as a secret. Dan mungkin tentang relationship, saya dan Felicia sudah mungkin kita pacaran sekitar 5 tahun. Dan kita tetap ada sesi-sesi ada masa-masa di mana kita struggle, kita 3 tahun benar-benar berjuang, di mana saat itu kalau aku sedikit bocoran ya, nanti di tengah kita bakal jelasin lebih detail, tapi di masa perjuangan kita yang 3 tahun tersebut, aku bisa melihat bahkan kayak gini, air matanya udah sampai kering gitu ya. So tantangan seperti apa sih yang kita hadapin dan lain-lain, hingga akhirnya Juli kemarin kita menikah, bahkan seminggu sebelum menikah pun kita sempat dikasih surprise sama Pak Jokowi langsung. Nah, surprise apa itu? Nanti di tengah-tengah aja kita detailkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sekarang kita sudah menikah, dan bulan Juli kemarin kita menikah, dan kita akan sharing beberapa nilai, beberapa value, beberapa pengalaman yang kita sudah hadapi, dan hopefully itu bisa memberkati kalian semua. Yes, aku yakin para AOGers di sini juga pasti penasaran nih, apa sih kendala di saat Ci Feli dan Ko Sam itu pacaran ataupun menikah. Nantinya itu teman-teman bisa ditanyakan semuanya, oke? Jangan malu-malu. Dan Ci Feli dan Ko Sam, wah, aku agak kagum nih, bukan agak sih, kagum banget ya liatin kekompakan Ci Feli dan Ko Sam. Bukan hanya bajunya saja nih yang kompak, sama-sama pakai warna putih ya. Nah, kalau misalnya dalam satu hubungan itu kan Ci, kan ada 2 personal itu, kayak ada yang cewek, ada yang cowok, dan mungkin mereka ada persamaan dan juga perbedaan nih. Nah, gimana sih, enggak deh, gini dulu deh, Ci Feli sama Ko Sam itu berapa persen sih kalau bisa ditanya kesamaannya? Kita malah 180 derajat beda sih. Soalnya kayak dia engineer dan aku desainer, kayak gitu ya. Udah tahu kalau misalkan yang satunya ilmu pasti, satunya nggak pasti. Jadi ya 180 derajat pasti beda. Untuk karakter, sifat, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, Dia kalau ngandalkan. Dia lebih, silakan, Ko Sam. wanita umumnya kan pakainya perasaan, ya meskipun dia cukup logis untuk wanita, tapi tetap aja perasaannya main. Dan kalau aku bisa dibilang yang benar-benar nggak punya perasaan, ya bukan artinya jahat ya, tapi maksudnya benar-benar emotionless kayak gitu ya, nggak punya ada orang sedih, ada orang seneng, ya aku flat aja kayak gitu. Dan lebih banyak logik, dan kita, kalau aku bisa bilang ya, kita benar-benar sangat berbeda jauh sih. Tapi itu melengkapi satu sama lain. Oke, melengkapi satu sama lain. Oke, tapi kan ya Ci, aku lihat banyak sih kasus di luar sana yang hubungannya itu menjadi dingin kan ya, karena terdapat banyak
perbedaan, terlalu banyak perbedaan tuh. Ada nggak sih saran dari Ci atau Ko, gimana sih cara hadapi hal yang demikian? Oke, go first. Lady first. Oke. Nah, untuk menghadapi perbedaan gitu ya. Kalau misalkan cewek sama cowok, ya kita aja diciptakan udah beda kayak gitu ya. Satunya rambut panjang, satunya rambut pendek kayak gitu. Jadi ya pasti muncul yang namanya crash atau konflik kayak gitu. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Yang pertama, kalau dari pengalamannya kita berdua, itu kita harus tahu masing-masing kelemahannya kita kayak gitu dan masing-masing kelebihannya kita. Kita mesti ngerti diri kita itu seperti apa dan diri pasangannya kita itu seperti apa. Dan itu semua nggak akan bisa tahu kalau kita nggak punya komunikasi yang baik, kayak gitu. Jadi yang pertama menurutku adalah cari tahu kelebihan dan kelemahan pasangan dengan komunikasi yang baik, kayak gitu. Yang kedua mungkin kalau misalkan kalian sudah punya komunikasi yang baik dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa mulai nih cari tahu juga si pasangan ini punya love language apa. Kenapa? Karena biasanya love language itu akan menentukan gimana sih dia mau di-treatment, kayak gitu. Gimana sih dia itu kepingin diperlakukan. Ada orang itu yang suka diperlakukan ketika, misalkan si cewek ini suka dijemput, kayak gitu kan, atau suka dikasih gift, suka dikasih hadiah. Ada lagi orang-orang yang nggak suka tuh dikasih hadiahnya, sukanya tuh mungkin ditemenin kerja, misalnya gitu, atau ditemenin, pergi ke mana, kayak gitu, itu quality time gitu. Jadi pahami dulu, pasangannya kalian dan posisikan bahwa ketika kalian berpasangan itu bukan saling menuntut satu dengan yang lain, tapi men-set up diri kalian kalau misalkan ketika kalian punya pasangan itu kalian motifnya adalah gimana sih cara memberi yang terbaik buat pasangan kayak gitu. Mungkin ada tambahan? Mungkin tambahannya lagi ada dua ya. Satu yang waktu itu kamu pernah cerita juga adalah kita analisa pasangan kita ya. I mean like Studying ya. studying pasangan kita ya. Namanya pasangan, menurutku kalau memang kita sayang, pasti selalu ingin kasih yang terbaik buat pasangannya. Cuma kadang caranya adalah yang menurut pasangan tersebut atau dirinya itu benar. Padahal kan tadi ada yang namanya love language, di mana kita beda-beda. Misalnya, contoh yang paling simple, love language-ku adalah words sama touch, kayak gitu ya. Nah, dia love language-nya adalah give sama quality time, ya. Aku mau puji-puji dia, gimana, ayo semangat ya, kamu itu kayak gini ya, words of affirmation, apa dan lain-lain, ya buat dia nggak ngefek banget ya gitu. Ya, sedangkan itu juga kebalikan, kayak love language itu misalnya word of affirmation. Dia adalah orang quality time, dia temenin aku dan lain-lain, dia nggak terlalu keisi love tank-nya. Nah, jadi studying lah pasangan kalian dan isi dengan love language yang menurut pasangan kalian itu mereka seperti itu. Dan kembali lagi ketika ada masalah, analisa studying pasangan kalian. Karena menurutku kalau pasangan yang benar pasti punya keinginan untuk selalu kasih yang terbaik buat pasangannya. Nah, ketika dia ngasihnya mungkin bukan yang terbaik menurut kita, studying pasti ada alasan di balik itu. Ya, jadi jangan buru-buru marah, jangan buru-buru apalagi minta putus dan lain-lain. Ya, menurutku ada baiknya, kenapa sih dia kok ngambil keputusan ini dan lain-lain. Itu dia. Oke. Jadi take note ya teman-teman, jangan lupa di take note dulu untuk yang masih PDKT ataupun udah pacaran ya Ci Idin ya. Benar banget. Ini saran yang sangat berguna. Karena satu tips lagi mungkin kalau kalian menghadapi konflik dalam relationship ya, baik masih dalam pacaran maupun sudah menikah, kita punya satu rule yang kita Bible, meskipun kita nggak selalu sukses dalam rule tersebut, tapi rule ini cukup membantu khususnya buat aku ya. Rules-nya adalah kayak gini, janganlah matahari terbenam sebelum marah kamu reda. Alkitab kan ada bilang seperti itu ya. Nah, gitu juga sama hubungan kita mencoba supaya ketika matahari reda, ya udah, salah satu harus minta maaf. Biasanya cowok dulu kayak gitu ya. Because woman is always right kayak gitu kan. Nah, jadi usahakanlah ketika matahari terbenam selesai atau sesegera mungkin konflik itu diselesaikan. Begitu. Yes, oke, benar. Karena memang manusia itu beda-beda juga ya karakternya. Nggak ada yang kayak 100%
mirip gitu ya, copy paste gitu. Jadi pasti ya dalam satu hubungan perlu yang namanya penyesuaian sama karakter masing-masing. Apalagi ya supaya bisa langgeng ya kan. Nah kalau untuk Kosem sendiri, ada nggak sih tips-tips gitu gimana sih cara untuk bangun apa ya, apa saja sih yang harus kita persiapkan, kita prepare supaya bisa semakin membangun diri kita gitu loh di masa-masa pacaran. Apa aja sih yang harus di-prepare-kan? Membangun diri sendiri atau membangun Oh, hubungannya? membangun hubungan. Membangun Membangun hubungannya ya. yes. Menurutku kalau kalian serius ya dan benar-benar ketika apa istilahnya cintanya diterima kayak gitu ya, resmi, yang pertama kali harus dilakukan adalah publish. Ya, publish baik itu bisa di Instagram atau apa supaya orang-orang lain yang mungkin punya perasaan atau nggak sengaja kalian berbuat baik itu jadi nggak baper gitu. Dan pasangan kalian pun, oh ya dia mengakuiku di depan banyak orang kayak gitu. Itu menurutku yang pertama, gimana caranya supaya hubungan langgeng, kalian nggak boleh malu, nggak boleh menutupi, publish itu kalau itu adalah pasangan kalian. Oke, terus apa lagi ya, Sen? Yang kedua mungkin kalau supaya langgeng ya, supaya langgeng, selain kita tuh juga publish dan gimana caranya maksudnya improve hubungan kayak gitu, menurutku perlu ada namanya itu ini ya, apa namanya, waktu komunikasi untuk kayak face to face kayak gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa saling terbuka satu dengan yang lain dengan kayak misalkan by phone atau by chat, apa-apa mau curhatnya by chat gitu. Kita harus ketemu secara langsung dan communicate itu. Jadi apa sih yang jadi keenggaksukaan dari sisiku misalnya sebagai wanita atau dari sisinya pria, itu harus saling open one to another. Jadi kayak be transparent aja kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika nanti terjadi tiba-tiba nih kira-kira misalkan udah jalan 6 bulan atau tahun pacaran tiba-tiba belum tahu ternyata orang ini kayak gini kayak gitu. Nah kan itu bikin akar masalah yang nggak diselesaikan, menciptakan ranting-ranting masalah baru kayak gitu. Nah better untuk misalkan kalian masih di taraf pacaran, open aja satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti opennya gini ya, maksudnya opennya kamu tahu nggak sih masalah keluarga aku tuh kayak gini, maksudnya jadi gosip gitu, bukan ya. Tapi adalah transparan antar diri kita sendiri dan dirinya dan diri pasangan kayak gitu. Misalkan kelemahannya apa, kelebihannya apa, aku tuh nggak bisa apa, apa namanya yang aku harapkan ke ini tuh seperti apa kayak gitu. Jadi harapan-harapan dan lain sebagainya itu boleh diucapin sih, boleh di-sharingin kayak gitu. Aku ada satu lagi. Oke, boleh. Satu yang penting menurutku adalah yang ini juga yang kami lakukan ya. Pertama kali kami jadian, ya waktu itu kami dipanggil sama Gembala AUG di tempat kami, ya, dan waktu itu juga merangkap Gembala Pro-M. Jadi kami istilahnya diberkati dan dipublish juga di IG beliau kayak gitu. Nah, lalu berjalannya waktu, mungkin ini terdengar kok apa ya kayak gembala mau terlalu ikut urusan pribadi atau lain-lain. Tapi menurutku ada baiknya kalau kalian memang apa namanya serius, ada baiknya ada orang di posisi netral yang membimbing kalian atau mengembalakan hubungan kalian. Itu menurutku penting. Kenapa? Karena sometimes kita akan ada konflik dan kita sama-sama punya egonya masing-masing dan kita akan merasa benar. Kalau kita tanya ke orang tua, yang namanya orang tua pasti sayang sama anak. Pasti kemungkinan besar ya, nggak pasti sih, kemungkinan besar akan belanya anak. Nah, oleh sebab itu, kalau aku boleh saran adalah carilah seorang pembimbing rohani, ya bisa gembala AUG kalian, CGL kalian, dan lain-lain, yang kalian percaya itu untuk berjaga-jaga dalam hubungan kalian. Baik mendoakan, ataupun bisa untuk tempat konsultasi untuk benar-benar cari solusi, atau cari harusnya itu bagaimana. Gitu. Dan dia adalah orang yang di posisi netral. Seperti itu. So that's why ketika adik-adik AUG di sini ada yang pacaran atau in relationship, menurut aku benar-benar sarankan untuk kalian terbuka ke pembimbing rohani kalian. Itu penting. Ya supaya tracknya juga benar ya. Kalau tadi kan tentang apa yang harus dibangun pas masa pacaran nih kan. Boleh nggak dari Civeli sharing tips and triknya, kira-kira apa aja sih yang harus dibangun sebelum masa pacaran nih? Kalau tadi kan masa pacaran, sekarang sebelum masa pacaran. Karena mungkin banyak dari AUGers ini yang lagi masih mencari ya, seperti saya. Seperti saya juga. Aduh, promosi Langsungnya diri kalau sendiri. masalah gini. Apa di gini
saat-saatnya untuk promo. Aku lihat Patrick juga senyum-senyum terus dari tadi. Oke, langsung aku jawab ya. Mungkin untuk mempersiapkan diri ini, mungkin nanti aku akan berbicara dari sisi wanita, nanti mungkin Kosem akan berbicara dari sisi pria. Karena supaya fair aja gitu ya. Kalau misalkan dari aku dari sisi wanita, sebelum masuki masa pacaran, biasanya apa yang aku lakukan adalah terus membangun, ada beberapa hal ya nanti aku sebutin. Yang pertama adalah membangun diri sendiri. Dalam arti adalah gini, ketika kita kepengen nih dapat pasangan yang terbaik daripada Tuhan, tentunya pasangan yang daripada Tuhan juga akan yang akan disiapkan Tuhan adalah pasangan juga yang terbaik buat dirinya sendiri. Jadi ketika kita mau dapet yang terbaik, ya kita juga harus jadi yang terbaik. Kayak gitu, dengan apa? Nggak perlu sibuk buat kayak, aduh, cari jodohku mana ya? Mungkin dia lagi ngapain ya? Mungkin dia di luar kota, atau dia lagi tidur ya? Kok dia ngapain ya? Udah itu nggak perlu dipikirin kayak gitu. Semakin dicari saking nggak dapet. Kalian mesti full fokus to upgrade yourself kayak gitu. Misalkan kalian kuliah, ya udah kuliah aja, kayak give the best. Kalian misalkan lagi kerja, ya udah give your best shot untuk kerja kayak gitu. Improve diri kalian, nggak hanya dalam bidang kerja atau kuliah, tapi juga secara karakter. Kira-kira karakter-karakter apa sih yang kalian mau perbaiki dalam diri kalian? Misalkan egois kayak gitu, atau mungkin keras kepala misalnya gitu, atau mungkin kalian lagi bangun di hubungan sama Tuhan, ya udah getolin aja di sana. Karena aku sangat percaya bahwa pasangan hidup itu akan datang ketika kita tuh mengalami masa dimana, kalau katanya Kosan dulu tuh adalah masa full kayak gitu, dimana gelas ini terisi penuh kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita berpasangan atau menjalin relationship, kita nggak akan saling menuntut, tapi kita akan saling berusaha memberikan yang terbaik kayak gitu. Karena kalau misalkan kita aja dengan diri sendiri kita nggak bisa upgrade ourselves, dan kita nggak bisa memperlakukan atau merawat diri kita dengan baik, gimana ketika kita tuh berdua, ya apalagi statusnya kalau sebagai wanita, ya kalau kalian misalkan dating atau kerja, ya kalian kan pasti punya penghasilan sendiri kayak gitu. Jangan sampai ketika kita memutuskan jadi wanita, kita punya mental yang ya udah apa-apa pasti dibayarin cowok lah, kita wanitanya nerima aja kayak gitu. Ya jangan ya teman-teman ya. Kalau kita mau jadi seorang yang berkualitas, ayo kita sama-sama juga mandiri kayak gitu. Jadi wanita yang bisa juga diandalkan gitu. Karena jangan terjebak oleh gender yang membuat kita akhirnya nggak bisa, kita apa-apa nggak bisa, kita pasti mendingan cowok aja gitu. Maksudnya nggak perlu dikukuh pikirannya dengan pikiran yang seperti itu. Kayak gitu. Kita juga harus mengupgrade diri kita sehingga kita ini jadi benar-benar wanita yang juga menjadi pesan yang terbaik buat para pria ini yang mencari wanita yang terbaik. Karena aku sangat percaya juga bahwa pria-pria di luar sana akan sedang mencari nih wanita-wanita yang terbaik. Nah sebaliknya, kita para wanita-wanita yang sekarang mungkin belum menemukan pasangan yang tepat juga lagi nyari nih pria-pria mana yang terbaik. Nah nggak mungkin kan Tuhan kasih kita yang kurang baik kayak gitu. Karena yang terbaik itu pasti dari Tuhan. Dan nggak mungkin juga si pria ini dapat yang kurang baik juga, padahal dia udah ketol banget sama Tuhan kayak gitu. Jadi itu sih mungkin yang perlu disiapin kalau dari sisi wanita kayak gitu. Sekarang dari sisi pria, silakan. Ya. Kalau dari sisi pria, ini sebelumnya aku bingung. Ini kan lumayan banyak yang on cam ya. Semuanya lagi senyum-senyum sendiri ya, termasuk MC-nya. Kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan menggelitik habis ini ya. Oke, apa yang harus dipersiapkan dari sisi pria sebelum kalian masuk ke pacaran? Balik lagi ya, kalau menurutku yang pertama kali harus disiapkan, yang pertama kali harus disiapkan adalah kayak gini. Ketika Adam dipertemukan dengan Hawa, ya apa yang sedang dilakukan Adam adalah Adam bekerja di ladangnya Tuhan. Adam mengerjakan visi yang daripada Tuhan. So buat para pria, sebelum kalian mencari jodoh, yang pertama harus kalian lakukan adalah cari dulu apa yang Tuhan mau untuk kalian kerjakan. Percayalah, pasangan yang dari Tuhan itu akan datang ketika kalian bekerja di visinya Tuhan. Karena ketika kalian mengerjakan apa yang jadi Tuhan mau untuk kalian kerjakan, maka percayalah, pasangan hidup itu akan datang dengan sendirinya dan Tuhan akan bawa ke kalian. Ya, Adam ketika ketemu sama Hawa, Adamnya nggak lagi nganggur, Adamnya lagi nggak punya kerjaan, Adamnya nggak lagi males-malesan, tapi Adam lagi bekerja, Adam lagi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan yang tahu apa yang jadi keputusannya Adam, maka pasangannya itu dibawa ke Adam. Ya, ada lagi kasus lain, Yakub, Abraham dan lain-lain, Ishak dan lain-lain ya. Semuanya itu dipertemukan ketika para pria tersebut sedang mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan.
Oke, itu yang pertama. Cari dulu visinya Tuhan. Ya ngomongnya kelihatan gampang ya, karena aku sudah menikah ya. Dan aku tahu struggle-nya anak-anak muda, karena aku juga pernah muda, pernah di posisi itu. Dan percayalah, saat posisinya itu pun, aku bukannya bangga ya, tapi puji Tuhan, setiap kali aku deket cewek itu aku selalu ditolak. Ya, dia tahu aku pernah deketin cewek selama berapa tahun, cewek ini berapa tahun, semuanya ditolak. Dan dulu aku juga bingung, Tuhan kenapa ya, Tuhan kok yang lain udah punya pacar semua, tapi aku ngerjain apa yang jadinya maunya Tuhan, kok aku nggak dikasih pacar-pacar ya. Bahkan sampai kuliah, sampai lulus, sampai kerja, aku itu masih sempat mengalami namanya jomblo perak. Jadi sampai usia 25 itu belum pernah pacaran-pacaran ya gitu. Akhirnya dia ini pacar pertamaku dan kita sampai menikah. Nah, tapi bukannya aku bangga dengan itu, tapi aku bersyukur. Kenapa Tuhan jagai aku sampai susah punya pacar, nggak bisa punya pacar? Ya, karena di situ aku jadi bisa fokus sama apa yang jadinya, apa yang Tuhan mau. Bisa dibayangkan, aku bisa bayangin kayak gini. Kalau dulu saat SMA, saat kuliah, saat kerja awal-awal aku punya pacar, mungkin sekarang aku nggak kayak gini. Mungkin aku akan jauh lebih di belakang karena waktuku akan habis untuk pacaran. Ya, so sebelum itu habis, menurutku buat para pria, pertama kerjakanlah dulu apa yang jadi maunya Tuhan. Itu. Dan kedua, apa yang harus dipersiapkan lagi buat pacaran ya? Menurutku kayak gini, aku say sorry dulu ke para wanita ya, tapi kayak gini, pria diciptakan Tuhan itu untuk jadi pemimpin. Ya, termasuk pemimpin di keluarga. Pria itu yang diminta Tuhan tunjuk pria itu untuk jadi imam buat keluarga. So, pastiin satu, poin kedua ini, kalian juga dewasa rohani dahulu. Kalian udah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalian sudah punya gambar diri yang lengkap. Kalian boleh single, tapi kalian nggak lonely. Seperti itu. Ya, itu yang kedua, kalian harus punya gambar diri yang baik dulu, gambar diri yang benar. Kalian percaya, oh Tuhan ciptain aku itu istimewa, seperti itu. Dan yang terakhir, menurutku juga penting adalah kayak gini. Di salah satu ayat Alkitab lagi itu, ketika Adam dan Hawa bersatu, Tuhan ada bilang begini, karena para pria itu akan pergi meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya. So, itu bicara adalah salah satunya, ada banyak arti di situ, tapi yang mau aku tekankan saat ini adalah tentang financial. Ya, sebelum kalian berpacaran, ya, sebelum kalian in relationship, pastikanlah ketika kalian membangun hubungan, kalian nggak membangun hubungan itu dengan uang yang minta dari orang tua. Ya. Pastikan kalian sudah kerja. Kalau yang sudah kerja, atau kalau yang kok sekarang kan udah kuliah tapi udah zamannya pacaran gimana? Pastiin kalian pacaran dengan uang saku kalian yang kalian nggak minta lagi ke orang tua. Ya, so itu saranku adalah pastikan juga secara finansial kalian itu bisa mandiri. Kalian nggak minta-minta orang tua buat relationship-nya kalian. Ya, oke. Oke, Ko Denci, ini ada pertanyaan yang lucu sih sebenarnya. Cuma ya dipikir-pikir bener juga sih. Pertanyaannya adalah gimana kalau nggak ketemu-ketemu, Ko Denci? Gimana dong? Oke. Pertanyaan gimana kalau misalnya nggak ketemu-ketemu sama si jodoh? Jadi aku punya satu kesaksian ini menurutku very powerful. Jadi aku punya teman juga sampai di usiaku cewek gitu ya. Dia juga maksudnya nggak tak kunjung jumpa dengan sang pujaan hati. Meskipun udah beberapa kali dekat sama orang kayak gitu kan. Terus sampai suatu ketika out of nowhere gitu dia tiba-tiba nggak bertemu secara langsung tapi via media sosial via mutual friends lah kayak gitu, nggak sengaja kenal sama satu orang. Tiba-tiba datanglah orang ini dan mereka tuh dekat dan akhirnya sekarang pacaran gitu. Tapi satu poin di sini adalah bukan masalah pacarannya atau ketemunya dengan media apa, tapi Tuhan itu sanggup mengadakan percepatan dalam kehidupan seseorang. Kayak gitu, ketika kita siap. Ternyata alasan kenapa sih kemarin tuh nggak ketemu-ketemu gitu. Kayaknya somehow, Tuhan tuh pasti, nggak somehow ya, tapi Tuhan itu pasti punya alasan kenapa kita tuh nggak dipertemukan dulu. Entah Tuhan itu mau menghilangkan mungkin trauma masa lalunya kita, atau Tuhan mau menghilangkan beberapa karakter-karakter yang Tuhan tuh nggak mau itu dibawa dalam relationship-nya kita. Kayak gitu. Jadi coba introspeksi diri, instead of we asking God kayak, Tuhan kenapa ya Tuhan? Tuhan kenapa ya? Aku udah doa nih belasan tahun Tuhan, kok nggak datang-datang gitu.
Tapi kita mesti introspeksi dulu apa sih yang perlu kita ubah dan perlu untuk dipersiapkan dalam diri kita kayak gitu. Dan sampai suatu ketika si temanku ini oh ternyata dulunya itu punya trauma ini dan lain sebagainya. Kemudian dia make a wish ke Tuhan, maksudnya tulis kriterianya kayak gitu-gitu kan. Terus didoain kayak gitu. Terus Tuhan tuh kasih dan mengadakan sangat percepatan sehingga this is the best guy yang dia tuh pernah ya aku menurutku sebagai best friend adalah ini benar-benar yang tepat banget buat dia, ya cinta Tuhan juga, kemudian berkarya sesuai dengan panggilannya masing-masing dan juga bisa membawa orang ini tuh kayak temanku ini lebih dekat sama Tuhan kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak Tuhan tuh sanggup melakukan percepatan kayak itu bukan hoax gitu ya. Tapi percayalah buat kalian-kalian yang sekarang sedang masa penantian atau kayak mungkin lady in waiting kayak gitu-gitu ya. Terus aja update diri kalian karena biasanya bener kata yang Kosun tadi, ketika buat cewek pun ketika kita tuh lagi sibuk ngurusin diri kita untuk upgrading, Tuhan tuh juga lagi sibuk nemuin seseorang yang sepadan buat diri kita. Gitu. Oke, Ci. Kosem ada mau yang ditambahkan? Yang jomblo perak. Ya mungkin aku dari pengalaman pribadiku juga ya, karena dulu aku sempat mengalami Tuhan kok aku nggak dapet kayak gitu jodoh yang dari Tuhan ya gitu. Tapi ya instead of why ya daripada kita tanya Tuhan kenapa, mendingan energi itu kita pakai untuk tanya Tuhan sekarang Tuhan mau apa yang harus aku lakuin buat Tuhan. Ya, jangan terlalu pusingin apa yang jadinya Tuhan, tapi pusinginlah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kayak gitu ya. Terus jadi kalau masih menunggu, inilah kesempatan kalian untuk benar-benar persiapkan. Aku ya, I was in that position dan kalau aku ingat-ingat lagi ya, benar-benar kenapa sampai umur 27 ya, 26, 27 aku nggak dipertemukan, itu karena memang Tuhan sedang mempersiapkan untuk sesuatu hal lain yang cuma bisa aku achieve kalau aku itu single, dan aku itu fokus di kerjaan saat itu. Ya, termasuk efeknya itu saat aku umur 25, aku juga tanya, kenapa ya Tuhan? Tapi sekarang, ketika aku kilas balik, aku cuma bisa bilang, oh Tuhan, makasih ya, untung waktu itu Tuhan nyuruh cewek-cewek itu nolak aku kayak gitu. Ya, karena sekarang aku sadar, oh untung Tuhan jagain aku di saat itu sehingga aku bisa sampai saat ini. So setiap kalian yang saat ini masih in waiting, ya jangan terlalu bersedih, jangan terlalu baper, meratapi dan lain-lain. Tapi gunakanlah kesempatan ini untuk kalian upgrade diri kalian. Ya, terus kayaknya ada satu poin lagi yang mau aku share, kayak gini, ketika kalian single dan kalian sudah ready, ya menurutku it's okay kok to show diri kalian, untuk tunjukkan kalau diri kalian itu single and available. Ya, nggak perlu yang nggak usah yang gimana ya, tapi kayak gini di Instagram ataupun ketika ada event-event, menurutku oke kok kalau untuk kalian nunjukin diri kalian kalau kalian tuh single and available. Seperti itu. Oke, kadang mungkin ada orang lain yang mau deketin atau orang yang mau mendekatkan, tapi mereka nggak tahu kalau kalian itu lagi available. So menurutku ada baiknya sometimes kalian perlu tunjukin kok ini saya jualan HP nih, ayo mau masuk aja nggak apa-apa, lihat barangnya di dalam gitu. It's okay. Ya, oke. Menurutku it's okay kok kalau nunjukin single and available. Contohnya seperti saya dan Citin. Yes. Okay. Jadi ya masih single, jangan sedih, jangan baper, don't worry. Temennya banyak. Di sini yang single mungkin boleh kasih tanda hati ya supaya siapa tahu ada orang yang di sini lagi ngincer. Oh ternyata ini masih available. Oke, saya mau lihat banyak hati-hati bertebaran. Sip. Oke, ternyata banyak juga ya. Citin boleh tuh. Diincar. Lihat ya. Citin yang diincar deh, iya. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang yang belum jumpa-jumpa kan ya, Ko dan Ci. Gimana kalau misalnya sekarang udah ada deket nih sama seseorang, tapi gimana sih cara taunya bahwa he or she is the one gitu? Silakan, Ci dan Ko. He or she is the one. Oke. Mungkin aku start dari ini ya, finding dari ceritaku ya. Jadi dulu sempat aku juga mengalami hal yang sama, kayak galau nih.
he's the one apa enggak ya. Jadi aku ceritain sedikit aja ya. Jadi dulu waktu pertama kali aku ketemu Ko Sam gitu ya, aku tuh udah ngeliat dia tuh kayak pelayanan gitu di gereja pada saat aku barusan selesai internship dari Jakarta kayak gitu. Terus first time ibadah di AUG, oh kok ada orang baru di pelayanan. Dan biasanya kalau nggak mungkin bisa langsung pelayanan gitu kan kalau orang baru. Terus mulai questioning. Terus siapa ya orang ini? Terus setelah ibadah selesai, ya udahlah bye gitu, udah lupa kayak gitu. Ternyata 3 bulan setelah itu kita ketemu lagi di tempat gym karena pada saat itu aku emang kita lagi getol olahraga kayak gitu kan. Terus langsung ngajakin kenalan gitu. Terus dia ngajakin kenalan. Aku Samuel lah, bla bla bla, introduction kayak biasa. Terus long story short adalah dia bukan tipenya aku banget sih. Nah, nanti kalau misalnya cewek-cewek, percayalah biasanya yang buat kalian tuh biasanya bukan orang yang serupa dengan kalian, karena itu nggak mungkin. Kalau misalnya kalian dapet orang yang serupa dengan kalian, mungkin kalian juga akan merasakan, juga akan hidup seperti menghadapi diri kalian sendiri. Jadi kan akan sering crash juga, pasti nggak mungkin. Pasti biasanya dapet yang kebalikan sih, gitu. Terus gimana nih caranya kok, Civali tahu langsung he's the one, kayak gitu. Oh, itu bukan waktu yang langsung ketemu langsung tahu ya, kan kita bukan cenayang juga ya guys. Kita perlu PDKT dulu gitu. Nah, taunya dari mana? Pada saat itu aku berdoa juga gitu. Nah, sebelum aku ketemu, aku udah punya checklistku untuk pasangan hidup untuk doain. Nah, aku checklist tuh kayaknya udah sekitar 20 atau berapa poin gitu, pokoknya banyak lah, agak cerewet ya. Terus habis gitu awalnya dari doain sama Tuhan. Terus setelah aku deket, yang perlu dikonsernin adalah gini, sebelum kita memutuskan untuk kita tuh menjalin relationship dengan orang dalam intentionnya adalah untuk membangun hubungan ya, pacaran misalkan gitu, untuk menikah, kita perlu make sure bahwa dia adalah kurang lebih 75% atau ya 75% orang yang kita tuh akan terima kayak gitu. Maksudnya 75% yang itu adalah masuk kriteria kita dengan prinsip-prinsip yang kita udah buat kayak gitu. Kenapa? Nggak mungkin dong, yang menyebabkan sakit hati itu adalah ketika kita udah terima pacaran, terus tiba-tiba dia punya ini lama-lama nggak seprinsip dan lain sebagainya. Nah, itu karena proses screening di awal kita nggak tahu nih apa kayak gitu. Jadi better kita udah tahu dulu 75% apakah orang ini tuh sebenarnya sesuai atau enggak. Kayak gitu. Misalkan nih, udah seiman, oke, approve. Ya, khususnya prinsip-prinsip ya, udah seiman, oke, approve. Terus misalkan yang kedua, apakah orang ini maksudnya udah merencanakan masa depan, punya impian atau udah planning buat ke depan. Kalau misalkan oke, ya approve kayak gitu. Misalkan itu hal-hal yang prinsipal. Terus apakah dia itu mengasihi orang tuanya? Dalam arti apakah dia ini adalah anak baik-baik kayak gitu. Jadi mesti di-screening dulu kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya kita pun punya checklist yang terarah dan akurat kayak gitu ya, bukan yang berdasarkan kata hati. Kalau orang biasa kalau udah jatuh cinta kan bucin ya. Jadi biasa kayak enggak lah dia pasti terbaik meskipun dia udah nggak baik, iyalah dia pasti yang terbaik. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, kita perlu punya tolak ukur yang tadi. Nah, karena aku udah punya kriteria yang seperti itu waktu udah deket 3 bulan, kemudian diajak buat berpacaran, aku ngeliat dulu checklistnya dan aku buat dalam doa. Nah, setelah aku ngeliat checklist, oh my god, ternyata hampir 100% ini semua ada di checklistku. Kayak gitu. Terus padahal checklistnya udah detail-detail, tapi ya Tuhan tuh hebat ya memang kalau berkarya kayak gitu. Itulah pentingnya kita tuh bawa di dalam doa. Kenapa? Supaya kita tuh dikasih hikmat buat kita tuh bisa memilah mana yang terbaik di antara yang baik kayak gitu. Nah, setelah itu baru aku mempertimbangkan oke, finding kayak oh ya he's the one gitu. Jadi he's the one-nya tuh bukan karena cuma perasaan ya, tapi benar-benar karena tingkat akurasinya tuh udah cukup tinggi gitu teman-teman. Kalau misalkan cuma berdasarkan perasaan kita sering miss kadang, karena kan manusia terbawa oleh emosi ya, seringkali apalagi wanita gitu. Oke, thank you Ci. Jadi nggak cuma asal I love you, you love me gitu ya, tapi nggak cuma asal fall in love aja, tapi juga kita harus mikirin how to stay in love gitu ya. Nah, jadi ada next question nih Ci. Kira-kira gimana sih cara pandang kita yang harus kita punyai terhadap visi dan mimpi satu sama lain antar pasangan nih? Kayak misalnya Cici sama Koko kan beda dari jobnya aja udah beda ya, karirnya udah beda. Nah, kira-kira gimana sih cara pandang tiap pasangan itu terhadap visi dan mimpi pasangan masing-masing? Silakan. Mulai dari Bapak Samuel. Ya, aku mau minta kamu dulu. Ya udah. Oke.
Kalau aku ya, gimana caranya kita menyikapi visi pasangan kita, ya. Gini, aku punya adalah kayak ideal model gimana keluarga yang nanti aku mau bangun dan lain-lain ya. Tapi aku ketemu Felicia yang ya dia nggak cuma itu, tapi dia punya visinya sendiri juga yang nggak ada agak bertolak belakang sama apa yang jadi harapanku tentang pasangan hidup seperti itu. Nah, tapi satu yang jadi prinsip utama aku adalah seperti ini. Ketika aku tahu visi pasanganku dan itu dari visi dari Tuhan dan itu adalah visi yang baik buat masa depannya dan lain-lain, aku memposisikan diri untuk jadi always her Support system. her support system, selalu jadi orang pertama yang akan support dia. Dia adalah orang yang workaholic, aku juga adalah workaholic. Ya, harapanku tadinya adalah karena aku workaholic, aku pengen cari istri yang yang lebih ke ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, tapi ketika aku tahu, oh dia memang dia dikasih visi, dia dikasih mimpi dari Tuhan, dan dia benar-benar serius garap itu. So, apa yang aku lakukan karena dia workaholic, dan kebetulan love language-nya juga quality time, ya, aku lakukan adalah aku benar-benar menjadi support system pertamanya buat dia. Aku lagi capek, tapi dia perlu dianterin meeting, ditemenin kerja, dan lain-lain, aku akan lakukan itu. Nah, terus yaitu pasti kalau menurutku pribadi adalah pastikan diri kamu ya itu jadi yang pertama yang mendukung, yang kasih support terbaik untuk untuk visi dari pasangan kamu. Selama visinya benar ya, kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya mungkin aku nambahin dikit. Ya dulu bener ya, kalau misalkan Kosama dulu minta pokoknya supaya aku bisa jadi berharapnya dari gitu ya, supaya aku tuh bisa jadi pokoknya ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, ada satu orang itu bilang gini ke aku, kapan lalu kita sempat ketemu juga yang merupakan salah satu best friend kita juga. Dia tuh punya moto yang di Bible kan tuliskan faith, hope, and love kayak gitu. Nah, di mana kadang kita tuh bisa jadi seorang yang kayak penuh iman gitu. Sometimes kita tuh akan jadi orang juga yang penuh dengan harapan. Ketika kita tuh punya visi ya, kita akan pasti punya visi punya harapan buat pasangan kita, dan pasangan kita pasti punya harapan buat kita juga. Tapi pahamilah ketika kita itu punya love, di mana kata firman Tuhan adalah dari faith, hope, and love yang terutama dan yang paling utama adalah love, yang paling besar adalah love. Ketika kita mengasihi pasangan kita, tentunya harapannya kita itu akan bisa di-adjust atau ditengahi dengan yang namanya ketika kita tuh mengasihi. Jadi kalaupun ada perbedaan visi, kita akan berusaha untuk gimana caranya cari jalan tengah, itu udah pasti. Karena ketika kita saling mengasihi dengan yang lain, nggak mungkin dong kita kayak, ya udah kalau misalnya kamu mau jalan situ, pergi aja sendiri, gitu, aku nggak mau gitu. Nah itu namanya berarti nggak ada kasih dong di dalamnya, karena kita masih fokus on our ego gitu. Tapi kalau misalkan there is a love gitu, makanya between us, pasti ada kok willingness untuk adjust satu dengan yang lain dan menyatukan visi kayak gitu. Jadi ya appreciate our vision ya gitu, maksudnya kayak dia punya visi sendiri yang aku akan support juga dan dukung. Dan biasanya pasangan tuh kan tipe orang yang bisa ngelihat blind spotnya pasangannya kayak gitu. Aku pun bisa lihat blind spotnya dia pun bisa lihat blind spotnya aku. Jadi disitulah kita biasanya saling support meskipun visinya beda. Oke, Civeli, aku juga yakin sih bahwasanya adjustment itu bisa dilakukan, tapi dengan komunikasi kan ya. Nah, poin komunikasi itu sangat penting sih, Ci dan Ko. Dan di dalam hubungan, apalagi kalau love relationship itu, komunikasi itu sangat amat penting. Apalagi buat teman-teman yang LDR. Ada nggak sih tips untuk teman-teman yang sedang seperti itu? Atau mungkin lagi pacaran kan, tapi jarang komunikasi, atau misalnya kurang komunikasinya, gimana tuh? Oke, nah mungkin dari sisiku yang akan bantu jawab. Jadi gini. Kayaknya coba kamu yang bisa jawab. Karena basically aku nggak pernah LDR yang selama gimana gitu ya, mungkin yang tahunan gitu nggak pernah. Cuman di sini aku belajar sesuatu tentang LDR. Nah apapun jenis relationship yang kita akan sedang jalani itu komunikasi memang benar, itu yang paling penting. Tapi gimana nih caranya kalau misalkan LDR kayak misalnya gitu. Nah jika kalian adalah seseorang dengan pasangan kalian tuh menjalin hubungan yang serius, seberapa jauh pun kalian LDR, kalian akan berusaha untuk menemukan cara komunikasi yang tepat. Mungkin bisa, kalau sekarang kan bisa video call lah, bisa telepon lah, bisa message lah, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain itu pasti ada gap, misalkan
kayak perbedaan waktu, perbedaan kesibukan dan lain sebagainya. Itulah yang perlu ditengahi dan ditemuin. Nah, gimana caranya make kayak relationship itu maksudnya interesting? Karena kan pasti yang LDR kan kayak pasti ngerasa aku pacaran tapi kayak nggak punya pacar gitu karena pacarku jauh kayak gitu. Ya nggak apa-apa, menurutku kayak bukan berarti nggak punya pacar, tetap punya pacar, tapi gimana caranya get that feeling, berarti kan harus lebih intens untuk komunikasi. Supaya apa? Karena kalau misalkan LDR itu yang paling susah adalah miskomnya itu. Ketika kita telepon, lu dicariin kok nggak ada sih? Itu seringkali bikin putus sih, gitu, berdasarkan pengalaman orang-orang yang sering curhat ya. Ya itu kayak gimana dicariin nggak ada, terus suka sibuk-sibuk sendiri, terus suka nggak ngabarin dan lain sebagainya. Itu kan problemnya semua di komunikasi kayak gitu. Kalau misalkan kita tahu schedule masing-masing, kita mau apa ngomong kayak gitu, aku rasa semuanya bakal goes well. Dan make it interesting. Kalau misalkan LDR kalian pasti harus set up periodically beberapa waktu untuk kalian tuh ketemu. Karena apa? Ketika kalian menjalin hubungan yang serius, tentu kok pasti ada kayak sacrifice yang harus dibayar. Entah salah satu harus ke tempat yang satunya atau salah satu ke tempat yang satunya. Nah, kalau misalkan bukan karena misalkan kondisi sekarang ya, misalkan karena COVID semua traveling ditutup, penerbangan apapun nggak bisa, misalkan katakanlah kayak gitu, itu kan karena situation ya yang membuat nggak bisa ketemu. Itu sesuatu yang bisa dimaklumi. Tapi jika ternyata itu bisa diusahakan dan ternyata nggak ada salah satu pun yang mau sacrifice, kalian mesti ada question mark tuh, berarti ada tanda tanya. Sebenarnya hubungan kalian jalin tuh serius atau enggak, kayak gitu. Karena kalau hubungan yang serius pasti kok setiap dari kalian pasti memiliki rasa untuk mau berkorban untuk ketemu kayak gitu periodically. Jadi better kalian planning dan pada saat ketemu pun ya pastikan bahwa waktu yang kalian pakai itu bukan buat HP-an kayak gitu, tapi benar-benar buat kayak quality time kayak gitu dan setup mau ngapain aja kayak gitu sehingga love tank kalian pada diisi tuh ketika nanti LDR lagi kalian nggak merasa lost to each other gitu. Oke, nah Cik, berarti komunikasi itu salah satu aspek yang penting juga ya kalau dalam satu hubungan. Kalau gitu kira-kira dari Kosem deh, dari Kosem. Dari Kosem ada nggak kira-kira ciri-ciri apa sih untuk hubungan yang berkualitas itu? Ciri-ciri apa untuk hubungan berkualitas? Iya. Mungkin Feli boleh bantu jawab. Karena jujur ya, kalau untuk kasus in relationship, aku cuma pacaran 1 kali, jadi mungkin nggak tahu terlalu banyak tentang case-case kayak gini. Atau mungkin value yang Ci dan Ko tanamkan sewaktu berpacaran atau menikah, apa sih yang bikin hubungan Ci dan Ko itu berkualitas gitu? Yes, benar banget. Oke, aku bantu jelasin ya. Kayaknya dia memang biasanya ada, tapi Kosem tuh punya satu kelemahan gitu yang biasanya aku akan fulfill gitu. Kelemahannya adalah dia tuh akan selalu shorten everything itu in one phrase misalnya kayak gitu. Jadi kayak suka simplified everything gitu. Jadi aku akan dalam konteks ini aku akan bantu jelasin. Tapi inilah yang diterapin sama dia dan ke hubungan kita yang menurutku kayak it's a good value kayak gitu. Yang pertama adalah ketika hubungan yang berkualitas adalah ketika kita itu saat menjalin relationship dengan satu orang, kita itu akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu udah pasti. Kenapa? Karena ketika pasangan itu dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan akan menaruh pasangan yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kalau itu adalah menjauhkan kita daripada Tuhan, berarti kita mesti tandanya nih, kitanya yang salah, bukan pasangannya yang salah ya mungkin, tapi prioritasnya kita kayaknya yang salah, kayak gitu. Nah, kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya berbicara soal pelayanan ya, tapi juga pertumbuhan rohani kita diri sendiri dengan Tuhan. Apakah kita ketika ada pasangan, kita kayak, ya udah, bye gitu, bye Tuhan, kamu gak punya waktu buat Tuhan, kayak gitu. Enggak kayak gitu, bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi misalkan kalau contoh simpelnya yang diterapin Kosem ke hubungan kita dan kita berdua adalah kita selalu doa tiap malam. Itu di masa pacaran ya. Kita selalu berdoa tiap malam. Terus kalau misalkan ada case-case khusus, kita pasti berdoa bareng juga kayak gitu. Terus doa makan sama-sama misalnya kayak gitu. Itu udah diterapin dia sebelum kita menikah sih sebenarnya kayak gitu. Itu kan simple things yang bener-bener bisa dilakukan banget sih kayak gitu meskipun tidak terpaut oleh jarak ya kayak gitu. Itu sesuatu yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, otomatis kalau misalkan kita dekat sama Tuhan, apa sih yang berkembang yaitu dari diri kita. Kita akan dibawa sebagai menjadi karakter yang lebih baik. Jadi kalau misalkan hubungan itu nggak toksik, hubungannya adalah baik, pasti karakter kita pun juga akan lebih baik. Nggak mungkin kita akan jadi orang yang
tiba-tiba kurang ajar sama orang tua kayak gitu misalkan. Terus kita mulai jadi nggak fokus sama studi atau nggak fokus sama kerjaan, jadi kita nggak excellent in many fields misalnya gitu. Nah itu kalian perlu tanya juga, karena hubungan yang berkualitas akan membawa kalian tuh pasti lebih baik, nggak jadi lebih buruk. Terus yang ketiga, pasti hubungan yang berkualitas itu juga punya komunikasi yang baik, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya komunikasi yang baik, gimana caranya kita belajar satu dengan yang lain? Gimana caranya kita terbuka satu dengan yang lain? Gimana caranya kita understanding our partner? Gitu, itu pasti nggak bisa. Gitu, jadi make sure bahwa kita juga komunikasinya itu clear gitu ya, komunikasinya jelas, lancar, kayak gitu. Dan yang terakhir itu, yang mungkin kemarin aku juga, maksudnya waktu di ini sempat kepikiran juga adalah masalah jaga diri, kayak gitu. Kenapa? Karena hubungan yang berkualitas itu adalah pasti tujuannya adalah menjaga pasangan kita dengan baik. Nggak mungkin, maksudnya kayak menjaga, nggak mungkin aku misalkan mau mencelakakan Kosem gitu, nggak mungkin Kosem juga mau mencelakakan aku, apalagi anak-anak muda dalam area kekudusan kayak gitu. Pasti kepingin juga jagain si pasangannya kayak gitu. Itu juga salah satu hubungan yang berkualitas kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan ada tambahan lagi ya itu tadi, punya penengah atau punya pembimbing rohani kayak gitu. Kenapa? Kenapa sih kok harus pembimbing rohani? Kenapa sih misalkan kok harus pembimbing rohani, misalkan leader? Kenapa sih kok harus gembala misalkan? Kenapa sih kok bukan karena kita kayak gereja-gerejaan banget, bukan gitu. Tapi karena kita tahu bahwa dalam area ini yang saran yang kita butuhkan adalah dari orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Bukan dari orang-orang sembarangan yang ibaratnya akan menjatuhkan atau mengarahkan kita pada guidance yang salah. Ya misalkan kayak ini nih ada konflik, ya udah putusin aja, lu ngapain sih repot-repot misalnya kayak gitu. Nah, nggak kayak gitu kan. Pasti kan kalau misalkan kita pilih orang yang tepat dengan kredibilitas yang bagus, misalkan seperti gembala kita atau pemimpin rohani kita, pasti dia punya perspektif yang berbeda dengan tolak ukur firman Tuhan kayak gitu. Dan itu akan bikin kita tuh jadi lebih baik gitu. Itu sih. Oke, Civeli, Kosem ada yang mau ditambahkan? Enggak, cukup. Terima kasih. Oke, cukup ya. Kalau begitu nih, tadi Kosem ada sedikit memberikan sneak peek kan ya di awal mengenai 3 tahun perjuangan menjaga hubungan Kosem dan Civeli. Boleh dong sekarang juga di-share tuh. Silakan. Mau kamu apa aku? Kamu, Okay. nanti aku tambahin. Ada. Jadi long story short itu ya tadi kan kita setelah memasuki masa in relationship, kita diberkati sama gembala kita. Tadinya kita planning, oke, dalam 2 tahun kita akan menikah seperti itu. Tapi apa yang terjadi itu nggak seindah rencana. Ya, di tahun pertama ada konflik besar bukan antara kami berdua, tapi antara kedua orang tua. Jadi ada konflik besar antara kedua orang tua yang mengakibatkan hubungannya kami itu jadi digantung, seperti itu, tergantung-gantung. Dan itu bukan masa yang singkat, seperti yang tadi diceritain, itu 3 tahun. Ya, selama 3 tahun itu kita udah berusaha, kita ngomong ke orang tua, kita terus meyakinkan, tapi mental terus. Dan jujur ada keraguan di hati kita, kapan sih ya Tuhan ini akan berakhir, seperti itu. Dan seperti yang tadi aku udah sempat jelaskan ya, air mata kami udah sampai kering gitu ya. Kita berdoa dan berdoa nangis ya, tapi nggak kunjung jawaban sampai dia udah Feli itu aku nggak pernah bilang kayak aku udah nggak bisa nangis lagi kok, udah mati rasa sekarang kalau doain tentang ini. Nah, tapi kita punya pengharapan sama Tuhan ya, kami percaya pasti someday Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan selesaikan masalah ini. Dan setelah 3 tahun, ya amazingly, nggak ada angin, nggak ada hujan, akhirnya kedua orang tua kami berbaikan, bahkan sempat sebelum menikah itu kayak mereka berdua itu benar-benar jadi kopeng kayak gitu. Mereka berempat jadi kopeng seperti itu. Nah, ya nggak cuma selama 3 tahun aja yang kami dibatasin sama orang tua ya, bahkan selama 1 tahun persiapan kami mempersiapkan pernikahan itu juga tadinya kita kira the worst is over gitu ya, hal yang paling buruk sudah lewat, tapi ternyata ada hal-hal buruk lah, bukan buruk ya, mungkin ada surprise lain yang kita sempat alami setelah 3 tahun kita akhirnya orang tua kasih izin, kita mulai masuk persiapan pernikahan.
ya mulai ada drama-drama lain juga yang keluar, mulai dari aku nggak bisa share semuanya ya satu persatu, tapi ada beberapa drama-drama itu. Bahkan sampai yang tadi di awal juga sempat diceritakan, 1 minggu sebelum pernikahan kami di bulan Juli ya, tanggal 18. 1 minggu sebelum pernikahan, kita dikasih surprise sama Pak Jokowi, ya, hebat kan, presiden aja sampai surprisein kita. Ya, tapi sayangnya bukan surprise yang positif, surprise-nya lebih yang bikin kami benar-benar kaget, karena saat itu Pak Jokowi nerapkan apa yang namanya PPKM darurat. Ya, di mana itu kalau aturannya di Pulau Jawa, itu dibilang nggak boleh ada acara pernikahan dalam bentuk apapun. Syok nggak? Udah tinggal 1 minggu. Kita udah semua bayar, hampir semua DP sudah sebagian besar, tinggal pelunasan aja. Nah, 1 minggu sebelum loh, syok banget saat itu kita. Apa yang kita lakukan saat itu? Kita cuma ya udah kita berdoa, Tuhan ini udah tinggal 1 minggu, gimana kami juga nggak tahu, minta tolong Tuhan kalau memang diundur ya diundur, tapi kalau boleh request Tuhan, kami tetap minta jalan langsung. Nah, long story short, akhirnya pernikahan tetap berjalan di tanggal 18, meskipun nggak sesuai dengan apa yang kami planningkan, tapi sekarang kalau sudah berlalu, kembali lagi kita flashback, kita ngerasa, oh puji Tuhan ya, untung Tuhan benar-benar jagain saat kita, meskipun melalui cara yang nggak terduga, tapi hasilnya saat ini kita bersyukur untung saat itu Tuhan kasih namanya PPKM darurat, seperti itu. Bahkan kita sempat kayak ngelihat grafik kayak gitu. Oh, kok PPKM COVID grafiknya naik cuma pas kita mau nikah ya. Setelah kita nikah itu turun drastis. Wah, jangan-jangan Tuhan memang ngerjain kita nih. Gitu. Nggak Tuhan jagain ya, bukan ngerjain maksudnya. Nah, long story short, hubungan kami seperti itu. Mungkin kamu mau nambahin sesuatu, ada yang aku kelupaan? Enggak sih, cuman pada saat itu kita bukan berarti kayak maksudnya, jadi gini teman-teman, kita tuh di sini juga belajar berproses. Jadi ketika habis 1 minggu tuh, loh kok panik tapi nggak sampai bikin naik darah, stres kayak menggila kayak jadi Bridezilla gitu ya. Tapi kok kecil aja gitu. Nah karena udah banyak cobaan mungkin yang diproses, gitu. Jadi kita kan jadi tahu satu sama lain gitu kan. Nah jadi ketika ada cobaan lagi tuh, meskipun di hari 1 minggu, fokusnya kita adalah gimana caranya ini solve kayak gitu, bukan aku nanti gimana ya, oh kamu gimana ya, tapi lebih gimana ya caranya solve, ya udah fokusnya ke situ aja, nggak usah konflik nggak mengasihani diri, tapi benar-benar kayak oke, gimana ya terus kita strateginya harus gimana nih, kita harus cari apa yang harus di stopin nih kayak gitu. Jadi itu yang bikin kita akhirnya punya clear mind yang jelas. Nah mungkin Tuhan juga proses itu dalam kehidupan relationship kita ya, jadi kita juga lebih dewasa dalam area situ, jadi nggak ego, terus dan surprisingly adalah pada saat itu kita udah bilang gini, oke, kita bukan berarti kita nggak minta tanda, kita minta tanda ke Tuhan, kita berdoa, kita bilang gini, Tuhan kalau misalkan masih ada yang memberkati nih si Pastor Samuel Wuji mau berkatin, gitu berarti be cool with that gitu, tapi kalau misalnya enggak ya udah kita akan turut gitu. Surprisingly, mujizat Tuhan tuh terjadi dalam kehidupan relationship kita. Tiba-tiba oke nih diberkatin gitu, tapi harus nyari gini. Dan kita oke, karena kita udah minta tanda, ya udah kita jalan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dalam relationship juga selain kita berdoa, kita mesti juga peka ya. Kayak maksudnya kadang kita ngerasa kayak Tuhan kok nggak ngasih ya. Jangan-jangan Tuhan tuh udah kasih tapi kita nggak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita tuh nggak bisa receive kayak gitu. Yes. Berarti penting ya sih untuk apa ya? Jadikan God as the center of our relationship gitu ya. Jadi kitanya bisa jadi lebih peka, kitanya juga bisa jadi lebih dewasa dalam menghadapi satu proses ketika diproses gitu ya. Terus Tin ada pertanyaan lagi nih Ci. Kira-kira Cici sama Koko ada nggak value tertentu yang bisa maksudnya ditanamkan ke anak-anak muda mengenai pacaran beda agama gitu? Oke. Kamu? Lady, please. Oke, pelajaran beda agama. Teman-teman ada satu orang tuh pernah bilang kayak gini ya. Kita yang seagama aja kadang major konfliknya kayak gitu. Apalagi orang-orang yang punya standar yang berbeda kayak gitu. Nah mungkin nanti akan dijelasin sama Kosem ya mengenai dasar-dasar yang kemarin itu soal ini ya, soal prinsip-prinsip kalau misalkan pernikahan kayak gitu yang jadi foundation itu harusnya satu value gitu. Tapi gimana caranya kalau misalkan yang berbeda value ini bisa disatukan?
Kayak gitu, Tuhan juga ajarkan bahwa ketika kita sama pasangan, Tuhan akan berikan yang sepadan. Tentunya sepadan itu nggak berbicara tentang hal-hal yang bisa kita lihat seperti misalkan materi lah, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang dikatakan sepadan itu adalah sepadan secara value dan prinsip. Jadi nggak mungkin Tuhan mempertemukan kita supaya kita tuh akan lebih jauh dari Tuhan atau supaya kita menyulitkan hidup kita. Tuhan tuh nggak akan mau kita tuh hidup seperti itu. Makanya Tuhan bilang akan diberikan yang sepadan, wanita dan pria yang sepadan kayak gitu. Sepadan juga secara value dan kepercayaan kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa tumbuhnya itu mengerucut. Itu lebih tinggi, lebih jadi pribadi yang jauh lebih baik kayak gitu. Dan lagi untuk berbicara juga untuk yang berbeda agama, teman-teman, kita nggak boleh punya prinsip gini ya. Oke, nggak apa-apa sih beda agama, nanti someday imanku lebih kuat, aku akan membawa dia untuk memenangkan dia. Bagus kita punya spirit atau kita punya semangat untuk kita tuh berusaha untuk memenangkan jiwa. Tapi dalam konteks ini berhati-hatilah, apalagi yang cewek-cewek yang biasanya suka baper-baper, ya kita nggak akan pernah bisa mengatasi kelemahan kita dengan baper-baper ini. Pokoknya kita kan pasti kebingungan untuk memisahkan antara kita udah terlanjur pacaran, tapi ternyata beda, tapi kita di sisi lain berjuang untuk memenangkan jiwa ini, itu pasti adalah kondisi yang sangat susah, apalagi buat wanita. Jadi jangan berharap kita akan merubah seseorang, karena yang bisa mengubahkan hati orang itu cuma Tuhan. We are not the hero in this case, ya. Karena Tuhan nggak pernah menghendaki juga untuk kita ini, kita susah-susah dengan orang yang tidak sepadan seperti itu. Aku nggak berbicara tentang ras, suku, kemudian strata sosial dan lain sebagainya, tapi dalam case ini adalah kepercayaan kayak gitu. Silakan ditambahin. Oh, tadi Feli udah jelasin dari sisi rohani, mungkin aku juga mau jelasin dari sisi peraturan perundang-undangan ya teman-teman. Pemerintah pun ya bahkan itu mewajibkan untuk pernikahan itu harus satu agama antara suami dengan istri. Ya, so ketika kalian masa pacaran oke, beda agama nggak apa-apa lah, kan ada ada tokoh-tokoh yang bisa beda agama dan lain-lain. Nah, hey teman-teman, ya pemerintah udah mewajibkan pernikahan itu harus satu agama antara sang suami dengan sang istri. Ya, so selain kalau Alkitab tadi udah dijelaskan Feli ya, ya secara Bible harus cari yang sepadan dan harus cari orang yang membuat kita semakin Tuhan. Dan nggak cuma dengan Alkitab aja, bahkan pemerintah pun sudah menyadari, pemerintah pun tahu resikonya sangat besar kalau beda agama. That's why pemerintah itu minta kalau pernikahan itu harus satu agama. Itu dia. Itu kalau tentang bicara beda agama. Terus satu lagi, mungkin aku mau menganalogikan seperti ini. Ketika kalian pernikahan itu beda agama dan tadi kalian pengen, aku pengen bawa pasanganku untuk aku mau menyelamatkan pasanganku, aku pengen mereka supaya kenal Tuhan dan lain-lain. Ya gini, kita sama-sama tahu ya kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran dan yang lain itu perlu diselamatkan, betul. Tapi itu istilahnya seperti ini, kita itu seperti di atas ya, dan pasangan kita yang belum kenal Tuhan itu di bawah. Kita pengen nolong orang tersebut naik ke atas. Ya, pertanyaannya kayak gini, lebih gampang kalian bawa pasangan kalian naik ke atas atau kalian ditarik jatuh sama pasangan kalian ke bawah? Ya, kita tahu sama-sama jawabannya, lebih gampang supaya kita jatuh ke bawah. Itu juga terjadi sama relationship yang tidak sepadan atau yang agamanya beda. Lebih mudah buat kita jatuh atau lebih mudah buat kita meninggalkan Tuhan daripada kita menyelamatkan orang tersebut. So, aku benar-benar minta teman-teman berhati-hati di area ini. Dan kalau kalian memang, aduh Tuhan, orang ini ganteng banget sih, orang ini cantik banget, ini tipeku banget nih, tapi beda agama, Tuhan gimana? Ya, apa yang harus kalian lakukan? Kalian menangkan orang itu dulu sebelum jadi pacar. Ya, simple as that. Tapi kalau kalian mau pacaran dulu baru mau menangkan, hati-hati. Lebih gampang kalian ditarik jatuh daripada kalian tarik orang tersebut ke atas. Oke, Ci dan Ko. Nah, terakhir ada satu poin lagi, Ko dan Ci. Mungkin ini poinnya terkesan tabu ya, tapi I think this is the right time to educate everybody, which is about sex before marriage. Apa sih pandangan Ci dan Ko mengenai tersebut? Silakan Ci, Ko. Sex before marriage, kayak gini.
apa yang sudah dinikmati belum pada waktunya, ya ketika kalian belum menikah, itu nggak akan jadi terasa spesial ketika kalian sudah menikah. Oke, ya jadi menurutku ya ada baiknya benar-benar jaga kekudusan, ya. Oke, dan apa namanya, sex before marriage itu menurut kami berdua big no, gitu. Kenapa? Karena itu benar-benar apa ya, ayat Alkitabnya apa ya sayang? Mungkin itu nggak akan, mungkin itu terkesan kayak oh ya kuno lah dan lain sebagainya, tapi ada akan selain pertama itu melanggar firman Tuhan, selain yang kedua adalah ketika kita mau pernikahan kita diberkati ya kita harus jaga juga kayak gitu. Karena kan ketika kalau misalnya kita di bimbingan pranikah itu akan selalu dikatain bahwa apa namanya ketika kita menikah kita tuh berhak menerima berkat yang daripada Tuhan dan kita tuh berhak buat mengklaim berkat janji Tuhan. Ketika kita udah nggak kudus atau mungkin kita udah kayak sex before marriage sebelum pernikahan, ya kita nggak bisa klaim itu kayak gitu. Nah, pola pikirnya adalah mungkin dibalik aja. Seberapa kepinkah kalian diberkati oleh Tuhan seumur hidup kalian setelah menikah, atau seberapa besarkah toleransi kalian yang kalian berikan terhadap perbuatan sex before marriage itu kayak gitu. Nah, kalau kalian ingin diberkati, kalian harus jaga. There is always a sacrifice sesuatu ketika kalian ingin sesuatu kayak gitu. Dan dalam konteks kali ini adalah kita mesti punya self control yang tinggi kayak gitu buat itu. Itu sih. Oke, thank you Ci untuk jawabannya. Nah, kalau gitu berarti intinya ini sih kalau dari yang aku dapat tadi seiman, seamin, terus sepadan itu dalam hal value sama nilai-nilainya. Terus ya ya kita jaga diri baik-baik gitu lah ya. Oke. Nah, untuk next itu ada kira-kira nih Ci, ada nggak ya saran untuk maksudnya punya kalau pasangan kita itu overprotective gitu misalnya. Kira-kira kita harus ngapain ini? Overprotective, oke. Oke. Ini Itu- kayaknya Itu aku pasti nggak bisa jawab. ya itu karena aku yang punya pengalaman deh, jadi nanti aku yang sharing lagi. Nah, punya pasangan yang overprotective, kayaknya kita perlu tahu deh why kenapa dia tuh overprotective. Karena di balik suatu perbuatan pasti ada alasannya kenapa, gitu. Entah karena si pasangan ini punya trauma masa lalu, atau si pasangan ini mungkin dibesarkan dari keluarga yang memang dia dididik seperti itu untuk menjaga pasangannya. Tapi perlu diketahui bahwa ketika seseorang pasangan memprotek pasangannya, itu berarti itu adalah wujud tanda kasihnya dia untuk jagain. Ini loh, aku jagain supaya kamu tuh nggak kenapa-napa, kayak gitu. Tapi well, itu sudah mulai over, atau itu sudah mulai kayak, ibaratnya kayak lebih dari yang seharusnya, itu dinamakan biasanya posesif, gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati teman-teman. Nah, kenapa kok hati-hati? Mungkin hati-hatinya bukan hanya ke pasangannya, kamu sebagai pasangan, tapi hati-hatinya sebagai juga kamu orang yang melakukannya. Karena apa? Karena somehow itu bisa juga menimbulkan dampak yang negatif buat pasangannya atau buat kamu sendiri. Berarti kan ada insecurities yang berlebihan kayak gitu. Nah, gimana sih caranya biasanya? Tunjukkanlah bahwa kamu adalah orang yang bisa dipercaya jika kamu adalah orang yang dijagain kayak gitu. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Karena apa? Karena itu kan kalau misalkan itu timbul dari trauma, berarti itu akan menimbulkan trust issue di dalam pasanganmu. Tapi kalau misalkan itu bukan karena, maksudnya protektifnya karena hal-hal yang baik ya, misalkan, tapi kita sendiri yang menganggap bahwa itu overprotective, ya kita perlu cross check ke diri gitu ya. Misalkan nih, kita memang dijagain dari pergaulan yang nggak baik. Udah dibilangin kalau misalkan teman-teman kita mungkin pergaulannya lebih nggak baik kayak gitu ya. Ya itu bukan overprotective, dia memang benar-benar menjaga supaya kita nggak terjerumus ke hal yang nggak baik. Tapi ketika alasannya itu adalah karena ya nggak usah temenan sama rekan kerja ini, nggak usah bergaul terlalu luas sama si ini, aku karena dia pingin bahwa kamu adalah menjadi miliknya dia aja, dalam arti ada ownership, sedangkan kalian masih pacaran, nah itu yang perlu ditindakan lebih lanjut kayak gitu. Karena kan kalian belum nikah tapi maksudnya intervensinya sudah segitu jauh. Nah, itu perlu juga kalian pertimbangkan. Apakah kalian bisa hidup dengan orang yang seperti itu atau enggak? Kalau misalkan mungkin, oh ya nggak apa-apa sih, emang aku tipe-tipe yang suka digituin, misalkan, oh ya that's fine gitu, berarti ya go with that gitu. Tapi di sisi lain, jika kalian memang orang yang
nggak bisa atau mungkin mengalami kesulitan, kayaknya itu perlu dikomunikasi dan perlu ada penengah gitu. Oke, Mungkin aku thank you boleh so nambahin much. Ada sedikit. tambahkan? Boleh, Ya, boleh. sedikit ya. Silakan Ko Sam. Aku nggak pernah dalam posisi tersebut ya, tapi aku punya sebuah prinsip yang bilang kayak gini, balance is always the key of life. Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Ya, ini juga termasuk dengan yang namanya overprotection ya. Ketika mungkin perumpama kayak kita lagi genggam seekor burung gitu ya. Ketika kita genggam itu terlalu keras, malah burung itu akan mati. Ya, jadi menurutku yang terbaik adalah punya yang namanya balance ya. Always have a balance. Balance is always the key of life. Segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nanti akhirnya nggak baik. Itu aja. Oke, thank you so much Ko Sam dan Civeli. Sekarang kita langsung saja yuk masuk ke sesi-sesi yang ditunggu-tunggu para peserta, which is sesi Q&A. Nah, teman-teman boleh langsung kirimkan pertanyaan sekarang juga ke grup WhatsApp ya. Nantinya itu bakal di-forward ke kami dan kami akan bacakan pertanyaannya untuk Ci dan Ko ya dari sini. Oke. Actually, kita sudah dapat nih beberapa pertanyaan. Gercep ya semuanya, bagus-bagus. Oke, yang pertama ini adalah Shalom Ci dan Ko. Mau bertanya, dahulu saya punya trauma dan bisa dibilang saya kehilangan sesuatu dan mungkin aib juga. Apakah mungkin akan ada pria yang mau menerima kekurangan saya? Thank you. Silakan Ci dan Ko. Oke, mungkin nanti mungkin aku akan tanya pendapat juga dari segi pria ya, karena kan ini kan pertanyaannya mungkin kalau dia tanya pria berarti yang seorang yang tanya adalah wanita gitu ya. Tapi kalau aku boleh bilang dari sisi wanita, I know that mungkin itu nggak mudah buat kalian punya trauma masa lalu seperti itu. Makanya I'm sorry to hear that. Tapi satu hal pasti Tuhan akan juga siapkan satu orang yang pasti mau nerima. Kalau mau ditanya nerima apa enggak, pasti ada orang yang akan menerima. Tapi sebelum itu, kalian sendiri perlu menerima diri kalian dengan keadaan yang seperti itu. Kalian mesti punya self-acceptance that yang menyadari bahwa kalian tuh berharga. Kamu tuh berharga, meskipun apapun yang terjadi, tapi kamu tuh berharga. Dan jangan, Tuhan kan bilang kan, dan janganlah kembali lagi, dan jangan berbuat dosa lagi. Jika itu sudah terlanjur, ya udah. Tapi satu hal, kalian sendiri perlu menerima diri kalian, dan buat diri kalian untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Supaya apa? Supaya masa lalu, setiap orang punya masa lalu ya, dan ada yang baik, ada yang buruk gitu. Tapi percayalah, Tuhan kan bilang kan, kalau Tuhan itu bisa mengubahkan kayak, maksudnya merah yang kayak darah itu diubah jadi putih, kayak bulu gitu. Jadi ya Tuhan sanggup buat ngubahin itu. Tuhan sanggup buat ngubahin masa lalu kalian. Tapi yang paling penting adalah supaya orang lain tuh mau menerima kamu kayak gitu. Kamu pun perlu menerima dirimu sendiri dan menang atas dirimu sendiri sehingga gambar dirimu tuh bagus. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin kalau dari sisi pria mungkin bisa bantu jawab. Oh, pertanyaannya susah ya. Tapi kayak gini, menurutku, ini kalau aku pribadi ya, nggak mewakili semua pria, tapi kalau aku pribadi, aku benar-benar nggak ada, bukan benar-benar nggak ada masalah, tapi aku it's fine with that, gitu. Ya, for that case, I'm totally fine, nggak ada masalah buat aku, selama kayak gini. Keterbukaan adalah awal pemulihan, ya. So, pastiin kalian tadi, satu benar yang kata Feli ya, harus pemulihan diri sendiri dulu. Pastiin kalian sadar kalau okay, I did a mistake, but that's fine, I learned something from that. Aku udah pernah lakuin kesalahan, tapi itu membuat aku jadi pribadi yang lebih baik lagi. Menurutku itu oke dari sisi korban. Ya, tapi dari sisi lawan jenis, apakah nanti akan ada yang menerima kalian lagi? Menurutku sangat banyak pria-pria yang mau menerima kondisi seperti itu. Ya, dengan catatan kalian sudah pulih dan kalian komunikasikan hal tersebut. Kayak gitu, ya. Oke, thank you. Nah, next question nih, kok. Kayaknya lebih ke Ko Sam deh ini. Kawan. Jadi questionnya tuh gini kok. Pernah suka sama seseorang sampai 7 tahun lebih karena itu sampai umur sekarang itu belum pacaran. Nah, di tahun lalu umur 23 udah mutusin buat lepas suka dari orang ini nih.
Kemudian tahun ini ada perasaan ingin memulai satu hubungan sama seseorang for the first time ya, for the first time. Tapi pengennya itu pacaran satu kali, kayak Kosem ini ya, satu kali tapi langsung jadi ke altar gitu. Jadi tapi dia takut gitu loh, karena jadinya benar-benar takut. Dan menurut Koko kira-kira harus gimana ya untuk mengatasi bingung. rasa takutnya? Mungkin Untuk orangnya mengatasi- lebih takut untuk memulai kali ya. Iya. Karena aku pengen pacaran cuma sekali, tapi di Oh. sisi lain not sure with that guy Iya. atau girl. Mungkin kalau aku boleh kasih saran ya, kenapa aku bisa aku pernah dari posisi itu, aku pernah mau pacaran cuma satu kali karena papa aku pun pacaran cuma satu kali, kayak gitu. Which is ternyata akhir-akhir ini aku baru tahu ternyata nggak bener-bener satu kali, ternyata dia pacaran 2 kali papa aku, kayak gitu. So, dan itu juga yang jadi harapanku, dan itu bukannya aku bilang salah ya, tapi keinginan untuk punya pacaran cuma satu kali dan nggak mau gagal, menurutku itu nggak pas. Ya, jadi it's okay kok kayak gini. Kalian pacaran dan kalau nggak sampai menikah, menurutku itu tetap pacaran yang berhasil. Pacaran atau in relationship tujuannya adalah untuk kalian bisa tahu ini seseorang yang akan bisa jadi pasanganku untuk seumur hidupku atau enggak. Itulah tujuan dari relationship. Jadi ketika relationship masuk ke jenjang pernikahan atau tidak, dua-duanya itu adalah pacaran yang berhasil menurutku pribadi. Ya, jadi ketika kamu takut memulai karena kamu nggak pengen supaya, aku pengennya cuma satu kali berhasil, ya menurutku bukan buang jauh-jauh ya, tapi pinggirin dikit lah prinsip itu. Ya, kamu harus tetap serius dalam berpacaran, tapi nggak harus menargetkan kalau satu kali itu sampai pernikahan. Seperti itu. Ya, dan dari itu kalau kalian nggak targetkan satu kali harus menikah, mungkin itu akan mengurangi stres atau beban yang kalian takut salah pilih, seperti itu. Nah, mungkin aku nambahin dikit ya, bukan berarti nggak serius ya, dalam arti ketika kalian pun pacaran dengan tidak menargetkan kayak satu kali pacaran langsung menikah, itu bukan berarti ketika kalian menjalin hubungan tuh nggak serius. Tetap lakukan serius selayaknya kalian akan menikah dengan dia, seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan memang nggak bisa atau misalkan ada 1-2 hal yang tidak bisa diperjuangkan setelah menjalani masuk hubungan pacaran, yaitu sesuatu yang wajar disudahi gitu ya, daripada kalian bisa seumur hidup dengan karena mempertahankan prinsip pribadi dengan pacaran sekali aja gitu kan. Itu kan sesuatu yang maksudnya nggak bijak juga ya kalau seperti itu. Tapi ya tetap serius jalanin pacarannya, seakan-akan kayak itu kalian mempersiapkan untuk pernikahan di masa pengenalan itu gitu. Gitu sih. Jadi jangan takut lah, jangan takut tapi perlu hati-hati gitu aja. Oke, thank you Civeli dan Kosem. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Tapi ini kesannya curhat ya. Ini udah boleh buka konseling nih, khusus untuk love relationship. Oke, pertanyaannya Ci dan Ko. Misalnya nih ceritanya orang ini nih mau ngajak PDKT-an keluar berduaan saja, tapi dia malah jawab sama siapa saja perginya. Pasti rasa semangat juangnya langsung down kan? Gimana nih cara menghadapinya dan cara menjawabnya? Silakan, Ci dan Ko. Oke, Ci aja. Aku lulus kalau yang kayak gini. Oke, aku pernah. Aku pernah di posisi si cewek sih. Kemudian ini kayaknya yang ditanya cowok ya. Pertama ya, pria-pria, saranku jangan terlalu baper ya. Kalau misalkan kalian baru kode pertama kali terus ngajak keluar berdua, terus ternyata dia dengan siapa aja, tinggal dijawab aja, enggak cuman maunya berdua, kan beres sebenarnya jawabannya. Jangan sampai maksudnya gini, bisa aja ketika kalian jawab dating si cewek ini menjaga dirinya karena mungkin kalian masih di tahap awal PDKT. Karena nggak semua wanita tuh mau diajakin keluar berdua pada tahap awal. Kenapa? Karena dia kan perlu berhati-hati juga. Ini orang siapa? Apakah serius atau enggak? Kayak gitu. Dan iya, justru cewek-cewek yang seperti ini mungkin itu adalah orang-orang yang juga tahu cara menjaga diri seperti apa. Tinggal dijawabin aja, iya berdua mau nggak gitu, bersedia atau enggak gitu. Jangan baper dulu. Pangat dulu karena kan siapa tahu nggak ngerti gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan memang niatmu adalah PDKT dan lain sebagainya, ya
kalau ngajak jalan, kalau misalkan seandainya ada temennya ya nggak apa-apa. Kan somehow PDKT itu nggak mesti kalian harus eksklusif berdua. Justru kalau ada teman-temannya atau kalian rame-rame, kalian akan tahu the real person ini kayak gimana. Karena biasanya sikapnya dia terhadap orang yang disuka pasti tentu dijaga dong baik-baik. Tapi ketika sama teman kan kadang dia akan lebih leluasa untuk berekspresi. Nah, bisa juga ketika kalian keluar bareng-bareng, kalian jadi lebih tahu nih pria atau nih wanita ini seperti apa. Kayak gitu. Jadi jangan negative thinking dulu dengan respon yang seperti itu dan jangan patah semangat dulu gitu. Oke, Udah gitu? enggak. Oke, nggak ada yang mau ditambahin kok, Sam? Enggak. Oke, nah kalau gitu kita langsung next question aja nih. Jadi ini kayaknya juga ya sedikit curhat mungkin ya. Kalau kita tertarik pada seseorang, namun orang yang kita sukai ini dalam satu komunitas rohani. Nah, gimana caranya agar kita tidak salah tujuan, motivasi ataupun juga nggak dipikir oleh teman-teman dalam satu komunitas ini bawaannya kita itu bucin gitu loh. Tapi karena memang mau ikut komunitas Tuhan gitu. Jadi maksudnya orang ini dia tertarik nih sama satu orang dalam CG lah misalnya ya kita bilang. Tapi dia ikut CG tapi dia nggak mau dibilang bucin gitu loh. Dibilang bucin karena ikut CG gitu. Tapi memang niatnya itu benar mau ikut CG. Kira-kira itu gimana? Oke. Jadi mungkin aku yang jawab ya. Sorry karena memang kalau masalah life experience, Kosem dulu kan penuh dengan pekerjaan, gitu. Jadi aku yang jawab, teman-teman kayak gini sekali lagi. Ketika kalian ikut CG, ya kenapa kalian harus punya perasaan insecure dengan hal itu? Kalau kalian memang nggak melakukan. Kalau kalian benar-benar mau ikut CG dan nggak mau dikatain bucin, itu kan sebenarnya adalah paradigma atau pemikiran pribadi yang sifatnya subjektif atau nggak objektif. Jangan-jangan ya orang juga nggak pernah pikiran kayak gitu, cuman kalian kerasanya seperti itu. Nah, menurutku adalah ada pentingnya buat kalian menjaga diri sendiri. Kalau misalkan memang kalian memang untuk CG, ya pastikan ketika kalian datang ke CG kalian bertumbuh. Karena orang yang datang JG dengan motivasi yang salah ya pasti akhirnya turns out-nya nggak bertumbuh. Tapi ketika kalian datang ke JG dengan motivasi yang benar, pasti hasil akhirnya adalah kalian bertumbuh. Perkara orang mau bilang, dasar bucin-bucin dan lain sebagainya, itu kan kata orang kayak gitu. Nah, kalau kalian nggak mendengar langsung dari orangnya, ya udah nggak usah berpikir seperti itu. Tuh kalian juga nggak melakukan. Jadi jangan memposisikan diri kalian sebagai victim. Kalau misalkan kalian ternyata merasa sendiri, ternyata aku kayaknya dikatain orang bucin deh karena aku juga suka ini. Nah, jangan-jangan kalian sendiri yang merasa salah atas motivasinya. Nah, kayaknya itu perlu cross check deh gitu. Karena orang yang nggak punya motivasi ke sana nggak akan punya pikiran untuk insecure di area situ. Gitu. Jadi jangan overthinking di awal gitu ya. Belum juga maju udah overthinking ya kan. Oke. Nah, terus ada lagi next question gini nih, Ci. Tadi kan kita ada semangat mereka kalau yang di area ini. Semangat sekali mereka Kurenci. Jadi mungkin boleh request tiap minggu ya kayak gini. Buka konseling tiap minggu ya. Tiap minggunya pasti ramai, saya jamin. Oke, next. Jadi next question-nya tadi kan kita ada pembahasan soal pacaran yang overprotective atau posesif ya. Tapi gimana nih kalau misalnya pacarnya posesif, overprotective, tapi belum mau nih mengakhiri hubungannya. Itu gimana ya? Jadi orang ini belum mau mengakhiri hubungannya. Kalau Cici sama Koko kira-kira ada nggak sarannya? Kalau dalam situasi yang seperti ini. Oh, jadi si orang ini yang diprotektifin ini nggak mau mengakhiri hubungannya. Jadi dia masih terus ingin memperjuangkan. Iya. Yang pertama, ya komunikasiin. Kalau kamu merasakan pasangannya itu overprotective, dan please don't do that, gitu. Kayak aku akan menjaga. Dan kedua, tunjukin kalau kalian tuh bisa dipercaya. Gitu. Setelah kita tahu kenapa dia protektif, tunjukin kalau kita tuh bisa dipercaya dengan sisi di mana dia itu sensitif kayak gitu. Nah, dan yang ketiga, masing-masing pribadi harus mau sama-sama adjust dong, harus mau sama-sama berubah gitu. Kalau misalkan cuma salah satu yang bertahan tuh nggak bisa, karena relationship itu dua arah. Jadi dua-dua harus saling mau mempertahankan dan dua-dua harus saling ketemu di tengah gitu. Nggak akan ada yang bisa ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dua-dua harus ke tengah.
Dari sisiku pun sama sisinya Kosam juga, meskipun kita berbeda ya, meskipun dan itu sulit banget buat ketemu di tengah, bahkan kita bakal maksudnya kayak cukup sering debate untuk itu, tapi kita akan berusaha buat gimana caranya, udah. Jadi jalan tengahnya gimana kayak gitu. Meskipun dengan debat gitu, tapi paling enggak itu kayak produce sesuatu hasil yang adalah supaya kita tuh saling mengenakan satu dengan yang lain gitu, bukan saling saling mendewasakan satu dengan yang lain kayak gitu, bukan karena kepentingan pribadi atau salah satu pihak gitu. Oke, thank you so much, Ci. Nah, ini aku ada dapat pertanyaan yang cukup menarik sih. Soalnya kan kita masih di zaman digital ya. Kalau mau keluar ketemu orang baru atau mencari si dia, mungkin kurang memungkinkan. Jadi ini pertanyaannya, apakah orang yang awalnya cuma bertemu secara virtual, hubungannya itu bakal workout nggak ke depannya? Apakah possible? Thank you. Silakan, Ci dan Ko. Ci, lagi silakan. Ada question susah nih. Kalau menurutku ya, kalau bertemu visual, kalau dalam taraf pendekatan sih menurutku don't mind ya. Tapi untuk memutuskan buat oke, bertemu visual aja virtual aja terus nggak pernah bertemu langsung terus mau maksudnya mau langsung pacaran, menurutku enggak. Kalian harus tetap ketemu dulu. Kenapa? Karena apa ya? Ibaratnya kayak masa kalian mau ini kasarannya ya gitu, cuman sebagai analogi aja. Masa kalian mau beli baju yang kalian nggak pernah lihat fisiknya secara real, terus kalian cuma ngelihat tapi nggak tahu size-nya, terus kalian nggak tahu warnanya, apa-apa, terus kalian beli kayak mystery box gitu. Dan ibaratnya itu adalah baju yang sangat berharga yang kalian beli dengan harga mahal, tentu nggak mau kan? Kayak gitu. Nah, sama juga dengan hidupnya kita. Apakah kalian mau membuang waktu dengan orang yang nggak pasti, padahal kalian mau take it relationship serius dan lain sebagainya? Kalian juga pasti nggak mau. Kalau masih dalam taraf kenalan, berteman, mungkin pendekatan taraf saling mengerti dulu dengan teman, menurutku nggak masalah dengan hal itu. Nothing wrong with that. Gitu. Karena siapa tahu itu bisa jadi networking baru. Tapi untuk masuk taraf yang lebih serius, menurutku kalian tetap harus ketemu dan berinteraksi secara langsung. Oke, ada yang mau ditambahkan, Kosem? Tidak ada lagi? Oke, kalau begitu, sayang sekali karena waktu yang terbatas juga ya, Ci Itin ya. Jadi kita akhiri saja sesi Q&A bersama dengan Ci Felicia dan Kosem. Thank you so much, Ci dan Ko. We are very grateful bisa belajar banyak nilai-nilai baru ya. Atau mungkin nilai-nilai yang sebenarnya udah kita tahu gitu. Cuma diteguhkan deh di sisi ini. Thank you so much. Yes, Thank you. thank Thank you. you. Dan sebelum dicopot spotlight-nya, yuk, oh ya, bakal masuk ke sesi foto-foto ya bersama semuanya. Boleh deh dicopot. Aku serahkan kembali kepada operator. Yuk, boleh. Sesi dokumentasinya. Silakan, semuanya boleh on kameranya dong. Kapan lagi bisa foto bersama dengan Ci Feli dan Kosem? Yuk, semuanya on kameranya. Berasa artis. Berasa artis. Oke, masih banyak nih yang belum on. Ayo, boleh satu persatu di on kameranya, terus kita foto bareng. Nah, yang udah on boleh dirapiin rambutnya, atau boleh dibikin mau pose apa ya. Oke, sudah pada on satu-satu. Kalau begitu, langsung saja ya, kita persilakan kepada seksi dokumentasi. Ko Patrick, silakan. Oke, aku lihat masih banyak yang baru-baru on kamera ya. Aku tungguin bentar ya. Ayo. Aku Ayo, hitung ya. semuanya gerak cepat. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Oke, udah pada on ya. Yuk. Siap-siap ya, sampai Soden. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua ya. Lanjut. Oke, untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, selesai. Silakan Oke, MC. terima kasih Ko Oke. Patrick. Alright. Oh, Sekali lagi. Yes. Citin, silakan Citin. no.
Oke, thank you so much Civel dan Kosem sekali lagi. Dan teman-teman, bukan hanya itu loh. Setelah ini kita bakal ada satu sesi penutup yang juga bakalan sangat bermanfaat nih. Mau tahu apa? Setelah break time berikut ini ya, teman-teman diberikan waktu 10 menit untuk break time. Boleh ngemil, boleh ke toilet, boleh lakukan apapun. But don't forget to come back ya. See you. See you. Have a break time. Have a good break time.